Di tahun 2025, sebuah dokumen dari Perang Dunia II kembali mengguncang Asia Timur. China menghidupkan kembali Pasal 8 Potsdam Declaration, pasal yang lahir 80 tahun lalu, untuk menekan Jepang, dan menegaskan klaimnya atas Taiwan. Potsdam Declaration adalah ultimatum sekutu kepada Jepang, menyerah tanpa syarat atau dihancurkan total. Di dalamnya ada pasal yang menjadi sumber perdebatan hingga hari ini, Pasal 8. Pasal 8 mewajibkan Jepang untuk memenuhi isi deklarasi Kairo, termasuk pengembalian Taiwan kepada China, dan membatasi kedaulatan Jepang hanya pada Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku. Inilah pasal yang menghentikan ambisi kekaisaran Jepang. Di tahun 2025, tepat 80 tahun kekalahan Jepang, China kembali mengangkat Pasal 8 sebagai dasar historis dan hukum untuk menegaskan bahwa Taiwan adalah wilayahnya. Setiap komentar Jepang tentang keamanan Taiwan, setiap latihan militer Jepang AS, langsung dibalas China dengan satu pesan. Ingat Pasal 8, Jepang pernah berjanji. Jepang merespons dengan hati-hati. Mereka mengakui Pasal 8 sebagai bagian dari sejarah, tapi tidak menerima bahwa pasal itu menentukan status Taiwan hari ini. Menurut Jepang, status Taiwan ditentukan oleh San Francisco Peace Treaty 1951, bukan Potsdam. Dengan kata lain, China menjadikan Pasal 8 dasar hukum modern. Jepang menganggapnya dokumen sejarah. Benturan muncul karena perbedaan interpretasi. China memandang Pasal 8 sebagai bukti hukum bahwa Taiwan milik China. Jepang melihatnya sebagai kewajiban masa perang yang tidak relevan secara hukum pada zaman modern. Pertarungan ini bukan soal masa lalu saja, ini menyangkut geopolitik masa depan. Dengan menghidupkan kembali Pasal 8, China mengirim pesan keras, sejarah masih hidup, dan bisa digunakan sebagai senjata diplomatik. Jepang, yang berada di bawah payung pertahanan AS, merasa ditekan dari dua arah, sejarah dan geopolitik modern. Ketegangan di Asia Timur pun meningkat. 80 tahun setelah pasal ini ditulis, Pasal 8 kembali menjadi pusat pertarungan narasi antara China dan Jepang. Pertanyaannya, apakah sejarah bisa menentukan masa depan? Atau, apakah ini hanya kartu politik terbaru dalam konflik dua kekuatan Asia?